Berikut ini kita dengarkan Kultum, persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa ya, yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Hadis ini memberikan semangat kepada kita bahwa setiap muslim, muslimat wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak dibatasi usia. Yang kecil, muda, remaja, bahkan sampai manula tidak ada batasan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Zaman sekarang ini tidak ada alasan untuk malas. Tidak ada alasan lagi untuk saya tidak bisa, tidak tahu. Sekarang sudah zaman canggih, zaman digital. Apapun masalah bisa kita tanyakan. Misalnya lewat ustadz, lewat online dan sebagainya. Dan banyak sekali media kajian ya, atau ceramah-ceramah atau usia di YouTube para ustadz-ustadz terkenal. Lalu apalagi alasannya? Kalau misalnya dulu harus menempuh fisik, berkilo-kilo harus dilalui. Tapi kalau zaman sekarang kita tinggal duduk, ada niat, kita putar atau kita baca tentang ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi sangat ada hubungannya antara orang-orang yang berilmu dengan derajat. Utul ilma darajat. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu nanti akan berefek kepada pemahaman agama. Jadi orang yang pemahaman agama bagus pasti itu dibarengi dengan keilmuan yang bagus. Keilmuan yang mumpuni, maka dia akan memahami agama itu juga dengan benar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang selagi masih sehat, ya, ada waktu, mari kita ringankan kaki kita, meniatkan diri kita untuk pergi-pergi di tempat-tempat pengajian terdekat kita. Kalau ada waktu, kita sempatkan untuk menghadiri kajian-kajian yang terselenggara. Bukankah ini banyak yang gratis? Cuma masalahnya ada niat atau tidak. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ilmu itu juga akan menjadikan seseorang akan dihormati. Ilmu itu akan menjadikan seseorang akan menjadi tempat untuk bertanya. Atau minimal ilmu itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga. Jadi orang-orang yang berilmu pengetahuan pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan pasti berbeda. Dan orang yang berilmu pengetahuan kalau melakukan sesuatu itu pasti mantap, karena ada hujah di sana. Dia tahu kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Karena dia tahu ilmunya, ada alasan jelas. Tapi bagi orang-orang yang tidak berilmu, dia hanya mengikuti saja. Nggak tahu mau dibawa kemana, alasannya apa, kenapa melakukan ini, nggak tahu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 24 jam yang kita miliki, pasti diantaranya ada waktu-waktu luang, ada waktu-waktu kosong yang bisa kita manfaatkan untuk update diri. Misalnya membaca tentang fikih, ya, tentang akhlak, tentang sirah nabawiyah, tentang akidah, atau tentang yang lain. Jadi tidak ada halangan sedikit pun bila kita memiliki niat yang kuat, niat yang mantap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
di era-era zaman yang penuh dengan fitnah dan gelombang digitalisasi yang tidak terbendung, itu kita membutuhkan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang aktual, informasi-informasi yang penuh hujah, yang penuh alasan yang kuat. Jadi kalau kita sedini mungkin tidak ada niat tekad untuk senantiasa menambah keilmuan, kita akan ketinggalan. Jadi jangan alasan nanti aja kalau ada waktu luang itu diciptakan, bukan untuk menunggu. Kapan lagi kita saatnya menambah keilmuan kalau bukan sekarang? Kita angsur misalnya baca buku 10 menit, 15 menit, atau baca ceramah di YouTube 5 menit, 10 menit. Setiap hari itu kita lakukan. Insya Allah tanpa kita sadari kita akan bertambah keilmuan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita semangat menuntut ilmu sebagaimana semangatnya para sahabat-sahabat dulu, para perawi-perawi hadis yang berjalan kaki melalui medan yang tidak mudah, berjalan kaki berkilo-kilometer hanya mendapatkan satu hadis. Masya Allah, sungguh luar biasa. Insya Allah, dan semoga kita termasuk bagian orang-orang yang penuntut ilmu. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.